Shalom adik-adik semua sudah siap ya untuk memuji, menyembah Tuhan di sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya, saya mau ajak kita semua untuk berdoa, kita menyatakan hati kita beribadah sekolah minggu hari ini. Makasih ya Tuhan, Engkau berikan kami kembali pagi yang indah ini ya Tuhan, supaya kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di rumah masing-masing beribadah sekolah minggu. Kamu berkati ya Tuhan kesempatan ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Semoga kami boleh memuji nama Tuhan, menyembah Engkau, bahkan kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya yakin kalau kita semua dalam keadaan yang baik, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Semua ajak kita semua berdiri, kita bersama-sama kan sama-sama menaikkan pujian, masuk ke bangkit bersyukur, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Masuk ke bangkitnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia keikhlasan kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin ya teman-teman semua, kita punya Tuhan yang sangat baik. Makanya kalau semua kita semua untuk nyanyi dengan suara yang keras, kita mengatakan masuk ke bangkit yang bersyukur. Kita katakan sebab Tuhan itu baik. Baru-baru kita nyanyikan lagu ini. Masuk ke bangkitnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia keikhlasan kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya buat kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Makanya siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Ya, tapi ada syaratnya untuk jadi anak Tuhan. Salah satunya adalah tidak boleh berbohong. Karena anak Tuhan gak boleh berbohong. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan sekarang.
senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan. Tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Karena kita anak Tuhan, Tuhan perintahkan kita nggak boleh bohong, makanya kita nggak boleh berbohong. Demikianlah kita sekali lagi yuk. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan. Tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan. Tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan. Tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kita harus hati-hati gunakan mulut kita. Jangan sampai kita berbohong sama orang lain. Malah jangan sampai kita berbohong sama orang tua, bahkan berbohong sama Tuhan. Kita juga harus hati-hati gunakan apa? Tangan kita, kaki kita. Kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita yang sudah diberikan sama Tuhan. Karena tubuh kita diberikan ini adalah baik Allah. Tubuh kita adalah baik Tuhan yang harus kita jaga. Bahkan kita harus menggunakan semua tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak boleh berbohong, maka yang biasanya berbohong adalah mulut kita. Kita harus jaga mulut kita supaya kita tidak memberikan saksi dusta kepada orang lain, teman-teman, orang tua, bahkan kita tidak boleh berbohong sama Tuhan. Gak cuma mulut, kita juga harus hati-hati menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, pikiran kita, semuanya tubuh kita. Karena tubuh kita adalah baik Allah yang harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Link persembahan ada di barcode, di layar, di TV kita semua. Sambil kita memberikan persembahan, langsung aja kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
terima kasih kami belajar bahwa kami harus hati-hati menggunakan mulut kami, hati menggunakan tangan, kaki, pikiran kami, mata kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau melalui hidup kami, melalui tubuh kami. Kami sudah berikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini dipakai supaya menjadi berkat juga buat banyak orang melalui gereja kami di KIDS Depok. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua bertanya, aduh Lause, gimana caranya jaga mulut kita supaya nggak berbohong, tangan kita, kaki kita, mata kita? Susah Lause, di dunia yang seperti ini kita harus ini itu, terus berbohong segala macam. Nah, langsung kasih tahu, kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati menanggung dosa kita. Dia ada bersama kita, dia adalah teman kita, dia adalah sahabat kita yang yang memampukan kita untuk hidup kudus, hidup tidak berbohong. Kita bisa hati-hati gunakan tangan kita, mata kita semua. Yang harus kita lakukan apa? Adalah datang kepada Tuhan, berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa hidup kudus bersama Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagu ini, What a Friend We Have in Jesus. Yesus sobatku yang sejati. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptation, their troubles anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who with all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take him to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? But be the Lord again. Praise your Savior still away. To the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his unending will find us always there. Dalam mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Wah, Lause harap semuanya sehat ya. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semua duduknya yang manis, duduknya yang rapi. Yang masih tidur-tiduran, ayo bangun, duduk yang rapi. Siap-siap mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Langsung pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah secara online. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, tolong supaya apa yang akan kami dengar membuat kami menjadi bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk mengerti dan bisa melakukannya di dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak selama hampir 2 bulan lebih anak-anak sudah belajar tentang 10 perintah Allah, 10 hukum Allah. Kalau minggu lalu sudah sampai di perintah Allah yang ke-8. Nah, hari ini Lausa Tania mau cerita perintah yang ke-9. Tapi sebelumnya kita review ulang ya. Kita ingat-ingat lagi apa saja sih ke-8 hukum Allah yang sudah kita pelajari sama-sama. Yuk, kita ingat dulu ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Nah, yang ke-9, tunggu dulu. Hari ini Lausa mau cerita. Anak-anak pernah dengar tidak atau masih ingat tidak cerita tentang seorang panglima bernama Naaman? Panglima Naaman ini dia terkena suatu penyakit yang mengerikan. Pada zaman itu penyakit itu begitu ditakuti oleh orang-orang. Namanya penyakit kusta. Ya, ketika orang sudah terkena penyakit kusta, maka dia sudah harus pergi diasingkan. Karena penyakit kusta dianggap penyakit yang menjijikkan. Tidak boleh ada orang-orang dekat dengan orang yang kena penyakit kusta. Dia dengar ada seorang nabi bernama Nabi Elisa yang hebat. Maka dia pergi mencari Nabi Elisa. Nabi Elisa meminta Panglima Naaman untuk mandi, mencelupkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah 7 kalinya, Naaman sembuh. Penyakit kustanya itu hilang, tidak ada lagi putih-putih di seluruh tubuhnya. Artinya dia sudah bersih. Nah, karena dia sangat bersukacita, dia sangat bersyukur sudah disembuhkan oleh Nabi Elisa, maka Panglima Naaman ini mau memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Dia membawakan banyak sekali harta. Dia membawakan banyak sekali barang-barang untuk diberikan kepada Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa menolak pemberian itu. Nabi Elisa tidak mau terima hadiah-hadiah yang dibawa oleh Panglima Naaman. Ya, Nabi Elisa bilang, tidak perlu, saya melakukannya bukan untuk menerima semua ini. Bawa pulang, sekarang hadiah-hadiah yang kamu bawa ini bawa pulang. Saya tidak perlu. Nah, Panglima Naamannya agak-agak bingung sih. Kok orang dikasih hadiah banyak gak mau ya? Akhirnya Panglima Naaman pulang. Dalam perjalanan dia pulang, tiba-tiba dia dihampiri dengan tergopoh-gopoh. Ada satu orang berlari mendapatkan dia. Bukankah kamu ini Gehazi, pembantunya Nabi Elisa? Ada apa? Anak-anak, ternyata ketika Panglima Naaman pulang dengan hadiah yang banyak itu, pembantunya Nabi Elisa ini, si Gehazi ini mikir, sayang amat ya, itu banyak hadiah, banyak barang. Kenapa Nabi Elisa tolak? Aduh, kenapa Nabi Elisa suruh dia pulang? Gehazi bilang begini, tuanku Panglima Naaman, tadi ketika tuanku dan rombongan pulang, ada 2 orang dari rombongan Nabi datang ke rumah Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa mengutusku untuk mengejar Panglima Naaman. Kiranya Panglima Naaman berkenan memberikan 1 talenta dan 2 pasang pakaian. Talenta itu uang yang dipakai pada zaman itu, jadi cukup besar jumlahnya. Lalu Naaman menyuruh pembantunya memberikan apa yang Gehazi bilang tadi. Seketika barang-barang itu diberikan kepada Gehazi, Gehazi menerimanya dan segera pulang cepat-cepat. Takut ketahuan sama Nabi Elisa, karena dia tadi pergi kan gak bilang-bilang ya, gak minta izin.
Gehazi segera pulang dan memasukkan barang-barang yang dia minta itu ke dalam kamarnya, disembunyikan. Lalu Nabi Elisa datang dan memanggil Gehazi. Gehazi, kamu dari tadi kemana saja? Gak kemana-mana, tuanku. Aku dari tadi di sini aja. Aku ini mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu apa yang kamu bawa. Nabi Elisa bilang begini, engkau telah menerima perak dan dengan itu engkau dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi. Anak-anak, ternyata 1 talenta perak itu uang yang cukup besar loh pada masa itu. Sampai bisa beli kebun, kambing, sapi, ternak-ternak. Waktu Nabi Elisa bilang begitu sama Gehazi, Gehazi kaget. Kok Nabi Elisa tahu? Dari mana dia tahu? Nah, sekarang kata Nabi Elisa, kamu sudah menerima apa yang diberikan Naaman, talenta perak dan 2 potong pakaian. Sekarang bukan cuma hartanya saja yang kamu terima, Gehazi, tapi penyakit kustanya pun kamu akan terima. Mendadak Gehazi tubuhnya dipenuhi oleh sakit kusta. Sekujur tubuhnya menjadi putih. Mengerikan sekali. Gehazi begitu ketakutan dan dia keluar dari rumah Nabi Elisa. Anak-anak, Gehazi berbohong. Bukan hanya berbohong, tetapi dia mengucapkan perkataan yang salah. Dia memfitnah Nabi Elisa. Maksudnya begini loh, anak-anak, tadi waktu Gehazi mengejar Naaman, dia bilang apa? Dia meminta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian atas nama Nabi Elisa. Dia bilang Nabi Elisa yang minta. Nggak betul kan? Nabi Elisa nggak mau harta-harta itu. Nabi Elisa adalah nabi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi dia tidak mencari kekayaan. Itu artinya Gehazi sudah berkata bohong tentang Nabi Elisa. Anak-anak, itu adalah perintah Allah yang ke-9 yang mau Lause ajarkan kepada anak-anak. Bunyinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dusta itu sama dengan bohong. Jadi anak-anak, perintah Allah yang ke-9 mengajarkan kita untuk jangan berbohong tentang orang lain. Kalau memang dia tidak melakukan, kamu jangan menuduh dia melakukan. Misalnya nih, bertengkar sama Cece, Koko, atau sama Dede. Nah, mungkin Mama sering tanya, siapa yang mulai duluan nih berantemnya? Wah, masing-masing kalian akan tunjuk, dia. Tidak ada yang mau ngaku. Dua-duanya menyalahkan orang lain. Tidak ada yang mau jujur. Karena apa? Karena takut dimarahi oleh mama. Anak-anak, ini termasuk di dalam hukum Allah yang ke-9. Artinya, kamu mengucapkan saksi bohong, berbohong tentang saudaramu. Sebetulnya siapa yang mulai duluan? Kalau memang kamu yang mulai duluan, jangan tunjuk saudaramu, tapi mengakulah. Atau misalnya, siapa ini yang makan kue yang sudah mama siapkan buat papa? Karena kamu takut ketahuan, kamu langsung tunjuk orang lain. Itu kali mbak yang makan. Mbak yang makan, mah. Itu berbohong. Bukan cuma bohong biasa loh, tetapi berbohong tentang orang lain, menuduh orang lain yang melakukan. Padahal mungkin, ini kan maksudnya cuma contoh ya, padahal mungkin mbak gak makan, kamu mungkin yang makan. Itu namanya bersaksi dusta tentang orang lain. Sama sih, mirip-mirip dengan bohong, tetapi ini melibatkan orang lain, menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, atau bicara sesuatu yang tidak benar tentang dia. Anak-anak, kalau kamu diperlakukan demikian, mau nggak? Kamu mau nggak dituduh oleh orang lain? Padahal kamu nggak lakukan, tapi kamu dituduh. Tuh, Tania tuh yang buat. Aku lihat Tania coret-coret tembok sekolah. Padahal kamu nggak coret-coret. Kamu mau? Gak mau ya? Rasanya sedih. Kok
gak lakukan tapi aku disalahin. Nah, kita harus belajar. Kalau kamu saja tidak mau dibegitukan, maka kamu juga jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Mulutmu harus hati-hati. Jangan gampang menuduh, bersaksi dusta tentang orang lain. Karena Bapa di surga tidak bisa dibohongin. Karena Allah tahu semuanya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Katakanlah hal yang baik, katakanlah yang sebenarnya, tapi jangan hal-hal yang berbohong, yang tidak benar. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau minta Tuhan tolong supaya kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolonglah kami supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Mengatakan hal yang sebenarnya walaupun mungkin sulit, dan tidak berbohong tentang orang lain. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye.